Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Isnanto Esa. Saya owner Kajani Stable. Kajani Stable ini adalah singkatan dari Kandang Jarani Wisanggeni. Kajani Stable sendiri berlokasi di Dukuh Genengan, Kelautan Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Latar belakang terbentuknya Kajani dulu ya, satu memang karena hobi, yang kedua memang karena kita sebagai muslim kita dianjurkan atau disunahkan untuk memiliki kuda. Itu latar belakang kita bikin stable. Kajani Stable, Kajani itu singkatan dari Kandang Jarani Wisanggeni. Nah, kalau stable itu adalah ya tadi tempat pengembangbiakan atau breeding kuda. Nah, kalau stable ini kan istilahnya luar negeri dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita orang Indonesia atau katakanlah kita orang kampung, taunya kan kandang. Kandang atau stable ini sebenarnya sama, cuman artikulasi bahasanya beda. Jadi kalau kita mengenalnya kandang, nah ini karena kita orang Jawa, kita bikin Kandang Jarani Wisanggeni. Nah, artinya Kandang Jarani Wisanggeni. Nah, Wisanggeni sendiri adalah sebutan untuk ownernya sendiri, karena beliau sangat terkesan dengan tokoh pewayangan yang namanya Wisanggeni. Jadi pengen stable-nya itu meskipun kecil tapi banyak bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Kajani Stable sendiri kurang lebih sudah eksis di dunia perkudaan di Solo Raya ini kurang lebih ya sekitar 3 sampai 4 tahun. Kajani Stable melayani member-member yang privat, baik untuk tunggang, kemudian untuk equestrian, HBA, kemudian kita juga melayani untuk kegiatan sekolah-sekolah, pondok pesantren, kemudian santri-santri TPA, rumah tahsin tahfidz, banyak. Jadi yang umum juga untuk fun trip, trekking, ini kita layani semua, tergantung member mau mintanya apa. Nah, seperti untuk sekolah-sekolah sudah banyak yang juga sudah ekstrakurikuler, bahkan sudah masuk ke kurikulum untuk sekolah-sekolah. Kalau untuk tarif sendiri di Kajani Stable ini ada beberapa kategori. Yang member nanti minta untuk 1 jam boleh, jadi les privat singkat itu tarifnya 70.000 untuk 30 menit. Kemudian kalau cuman datang 1 kali pertemuan itu 60 menit 150.000. Tetapi kalau mau ambil yang paket hemat itu untuk privatnya bisa 4 kali itu dengan biaya 500.000. Nah, bagi penggemar berkuda yang sudah profesional atau sudah bisa berkuda, nanti bisa sewa kuda untuk trekking. Jadi trekking itu membawa kuda sendiri, nanti rutenya bisa lewat sawah, bisa ke bandara, ke waduk, ke embung, banyak tujuan di sekitar Kajani. Nah, itu tarifnya menyesuaikan jarak. Ada yang jaraknya 10 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo. Nah, itu tarifnya menyesuaikan, kisaran antara 150.000 sampai 250.000. Kalau untuk jam dan bukanya sendiri, Kajani ini full time, artinya kita buka setiap hari Senin sampai hari Ahad. Nah, kalau jam operasionalnya sendiri kita terima dari jam pagi itu jam 7 sampai jam 9.30, kemudian nanti sore mulai kita buka lagi jam 15.30 sampai jam 17.30. Nah, kalau siang biasanya groomer sama kudanya istirahat. Bagi teman-teman berkuda, bagi penggemar berkuda Solo Raya pada umumnya, monggo silahkan pinarak ke Kajani. Kalau ingin berlatih cara menunggang kuda yang baik dan benar, karena kita dilatih oleh groomer-groomer yang sudah profesional, yang sudah mengetahui cara naik dan berkuda yang benar dan teknik-tekniknya menguasai, sangat profesional. Untuk teman-teman bisa dicoba di Kajani Stable. Dan bagi teman-teman yang sudah bisa berkuda, boleh juga dicoba untuk trekking keluar
Kajani, baik rute ke alam bebas atau ke jalan raya, kita siap untuk memandu teman-teman berkuda yang lain. Dan bagi sekolah-sekolah atau pondok-pondok atau rumah-rumah Taman Al-Quran, silakan juga ke Kajani, nanti ada harga dan diskon khusus. Terima kasih. Untuk saat ini Kajani sendiri tinggal 12 kuda. 12 kuda terdiri dari 4 jantan dan 8 betina. Untuk groomer sendiri saat ini tinggal 4 groomer yang merawat kuda, dan keberadaan groomer ini artinya 24 jam merawat kudanya. Makanan pokok kuda ya tentunya karena kuda ini termasuk hewan herbivora. Yang pertama adalah rumput, kemudian kita campur dengan katul yang halus, katul halus itu, kemudian ada bran, kemudian untuk menambah fisik kuda juga kita kasih vital atau haras, kemudian satu lagi juga kalsium. Nah, untuk pejantan ada perlakuan khusus, biasanya nanti kita kasih telur, jadi untuk pejantan. Tapi kalau yang lain cukup tadi rumput, vital, haras, kalsium, bran. Nah, itu kita mix. Jadi kalau khusus pejantan biasanya untuk menambah dayanya kita kasih telur bebek. Sebenarnya ya agak sedikit masalah karena kan lahan untuk kita cari rumput itu kalau musim kemarau agak terbatas. Tapi ya pinter-pinternya groomer dalam mencari makan, karena rumput adalah makanan pokok. Jadi bedanya cuman kalau di musim hujan itu rumputnya hijau-hijau, kalau di musim kemarau seperti ini rumputnya banyak agak kering. Oh ya, tidak masalah. Nah, tadi sudah banyak kita campur, kita mix dengan yang makanan yang lain gitu. Kendalanya cuman ketika musim kemarau itu rumputnya agak kering dan lahan yang kita cari untuk nyari rumput itu sudah terbatas. Bagi penggemar kuda, tentunya kuda ini adalah salah satu hewan yang sensitif, artinya kita harus pintar-pintar jaga kesehatan kuda. Bagaimana caranya? Ya terutama kebersihan kandang, kemudian kebersihan kuda sendiri. Kandang itu minimal sehari itu harus dibersihkan 2 kali, pagi dan sore. Untuk kudanya sendiri juga minimal juga tiap hari harus dikerok, kemudian dicek kesehatan, baik pola makannya, kemudian pola pelatihannya itu harus diperhatikan, karena ya tadi kita termasuk yang sensitif. Kalau kita kurang merawatnya, kasihan kudanya. Oke. Kebanyakan yang sudah terjadi kesulitan kita dalam berlatih kuda itu adalah karena membernya terkadang takut, jadi mendekati kuda takut, kemudian ada perasaan keraguan-raguan. Jadi itu yang mempersulit ketika ada teman-teman member mau latihan kuda. Jadi untuk mengatasi itu ya harus niatnya yang kuat, kemudian semangat, kemudian dengan keberanian. Jadi kalau insya Allah sudah berani, itu nanti berlatihnya tambah cepat, karena kuda ini adalah salah satu hewan yang punya feel atau perasaan yang tinggi terhadap ridernya, terhadap member. Jadi kalau membernya sudah berani, kudanya juga nggak ragu-ragu untuk ikut diajak latihan. Jadi artinya member harus niat dulu, harus berani. Nah, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut, insya Allah nanti kudanya juga akan nyaman mulai ditunggangi. Biasanya kalau untuk latihan itu, kalau member atau ridernya sudah berani itu 3-4 kali sudah bisa berkuda, karena kita ya tadi pelatihnya juga sudah profesional, artinya mengerti
teknik-teknik berkuda baik dari pemula sampai yang sudah profesional. Yang utama kesulitannya tentu masalah biaya ya, karena memang kuda ini biayanya lumayan besar, jadi memang kesulitannya di situ. Tetapi karena memang kita niatnya itu untuk satu ya hobi, ya satu karena kita mencari keridhaan Allah, mencari keberkahan dari Allah, kita menjalankan sunnahnya, jadi kita yakin bahwa segala kesulitan itu ya nanti akan ada solusinya kalau kita niatnya baik. Dan memang dari awal kita buat ini kan untuk kemaslahatan umat ya, artinya di samping hobi juga untuk kemaslahatan umat. Jadi kita ingin dengan keberadaan stable, dengan keberadaan kuda-kuda ini kita bisa berguna atau bermanfaat bagi banyak orang, khususnya untuk para teman-teman muslimah yang berhobi kuda. Kalau pengunjung itu tidak bisa diprediksi, karena apa yang jelas kita sudah ada member itu biasanya kalau untuk sekolah-sekolah itu sudah masuk kurikulum itu, kayak Kutab itu tiap hari Jumat pagi. Nah, Jumat pagi itu biasanya hampir 20 sampai 30 siswa ke sini. Jadi kita melatih mereka secara bergantian itu dengan memakai rata-rata 5 kuda. Kita latih dari sekolah-sekolah itu. Kemudian kalau privat itu tiap hari ya rata-rata 1 atau 2, maksimal kita 3, karena ya tadi keterbatasan lahan dan keterbatasan groom. Jadi kita maksimal kalau untuk privat per hari itu kita cuma terima 3. Selama ini yang kita pakai ya cuman di IG Kajani sendiri, dan YouTube juga ada, tetapi lebih banyak kita dari teman-teman yang di pondok-pondok, yang di sekolah-sekolah itu memasarkan sendiri. Alhamdulillah Kajani ini kan kudanya kan banyak juga yang kita pakai untuk pacuan, di samping untuk tunggang. Nah ini sudah kita beberapa kali mendapatkan prestasi. Kemarin di Cepopro pernah pacuan, kita 2 kuda juara 1 semua. Jokinya juga dari groomer kita sendiri, Pak Gundul itu. Kemudian kita yang terakhir kemarin juga ikut tunggang atau induren yang Van Java di Jogja, itu kita juara 4. Jadi kemudian kita sendiri, Kajani sendiri itu pernah mengadakan event itu, yang pertama induren khusus Ikhwan itu 30 km, kita juga mendapatkan juara 4. Kalau untuk Sri Kandi induren kemarin yang untuk khusus akhwat itu kita juga alhamdulillah sukses, karena pesertanya hampir sebagian besar dari malah luar kota, dan juaranya itu kudanya juga dari Kajani, cuman ridernya dari Semarang. Nah untuk event selanjutnya mungkin ya masih kita pertimbangkan, karena harus persiapannya secara matang dan khusus ya. Tujuan Kajani ke depan sih pengennya banyak teman-teman stable ini ya lebih menggerakkan lagi olahraga berkudanya, supaya komunitas berkuda ini makin tambah, makin baik, dan buat kita ya semakin banyak teman-teman yang hobi kuda, hobi memelihara kuda, berarti siar kita sedikit berhasil. Jadi karena ini adalah salah satu olahraga sunnah yang dianjurkan, kita berharap teman-teman muslim, teman-teman yang mampu
ya yang sehobi, mari kita gerakkan, siarkan untuk olahraga berkuda ini lebih baik dan lebih maju lagi ke depan. Buat teman-teman UMKM yang mau mulai merintis usaha, baik menaik ternak kuda atau ternak sapi, kambing dan sebagainya, yang pertama ya tidak usah takut memulai sesuatu, karena kalau kita tidak optimis, dia tidak akan berkembang. Jadi ciri-ciri pengusaha harus berani spekulasi dan harus bersikap optimis bahwa usaha yang kita rintis, kita bangun itu adalah untuk kemajuan diri kita sendiri. Jadi tetap semangat, tetap optimis. Nah, kita harus selalu berusaha dan berdoa yang utama. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe Lari Show. Kemudian pesan saya yang untuk penggemar berkuda Solaya dan untuk teman-teman UMKM, sekali lagi jangan patah semangat ketika usaha kita lagi turun, tetapi tetaplah semangat untuk menggapai masa depan dengan cara yang merintis usaha kembali, supaya usaha kita sedikit demi sedikit bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih.